memang itu Titik. kita benar kan, jadi kan dokter Lia kan juga udah menyampaikan di media sosial gitu. Kalau saya memang selama ini itu kan tidak banyak bicara apa-apa. Jadi selama ini itu semua kan melalui dokter Lia. Iya. Jadi ketika saya eh, apa ngomongnya jadi gimana gitu ya. Jadi tidak diminta lagi lah sebagai ibu angkat gitu. Itu adalah melalui dokter Lia. Nah, ini keadaan seperti ini gitu ya. Karena kan juga sudah tahu kan di mana informasi pada hari Kamis itu. Jadi ya nanti tanya aja sama PH kenapa seperti itu gitu. Ya, aman. Nah ini adalah Panjang Redo nih pengacara saya ini. Gitu ya. Jadi Kenapa Bu? ya Jadi itu ya, karena udah seliweran banyak yang ke saya, yang ada masuk inilah pokoknya jangan merasa menjadi ibu Amar gitu. Padahal kita ini kan yang minta saya menjadi ibu angkatnya kan Amar sendiri, dan perlu diketahui bahwa yang menjadi anak angkat saya itu nggak cuma Amar Jono, banyak gitu. Tapi dalam hal kasusnya Amar ini adalah misi saya adalah bagaimana penyalahgunaan narkotika itu adalah direhabilitasi. Jadi pemerintah kalau misalnya dalam sidang-sidang kemarin itu kan kita tahu Pak Dindin sendiri menyampaikan bahwa SOP-nya, sistem apa di dalam rutan lapasnya itu mungkin juga perlu ada suatu perubahan dan sebagainya. Ini tujuannya semua adalah untuk mendukung proses daripada Bapak Sundar Prabowo, Pak Presiden itu tentang Astana Cita Ketujuh ini yang selalu saya sampaikan berkali-kali seperti itu. Jadi itu sebenarnya misi jangka panjangnya, karena juga kemarin sudah ke Menteri Hukum juga menyampaikan seperti itu dan tidak lanjuti, nanti akan ada rapat tertutup segala, kemudian ke Komisi 3 di DPR. Itu tujuannya adalah itu, bukan hanya personal kepada apa saja. Dan karena ya kodarullah Amar itu minta saya dikasih sampai ketiga itu, dan saya sudah mengupayakan termasuk saksi-saksi sudah disiapkan lah ya, saksi ahli saya menyiapkan semua, saksi fakta juga dokter yang menyiapkan semua gitu. Tapi kalau memang terjadi dinamikanya ya, saya bilangnya dinamikanya seperti ini, itu ya nggak apa-apa gitu. Yang meminta ibu menjadi ibu angkatnya Amar langsung. Amar Yang memutuskan Amar langsung ya, atau ada suratnya lewat dokter Lia, nanti tanya ke dokter Lia. mungkin Berarti isinya rencana alasannya mediasi Bu, ke DPR berarti Nggak ada gagal juga alasan, Bu. pokoknya sekarang ini ibu tidak menjadi ibu angkat saya, udah gitu aja. Berarti rencana mediasi ke DPR juga batal Oh ya juga. lanjut, karena itu kan Lanjut. untuk masyarakat bagaimana memberikan perlindungan bagi penyalahguna narkotika, karena supaya kalau itu penyalahguna narkotika itu ya pasti direhab, jadi tidak usah kemudian nanti ada proses pidananya. Sekarang ini kan menggunakan pidana. Nah ketika dipidana itu masuk di penjara, nah di lapas itu tidak ada program rehabilitasi, yang ada adalah program pembinaan. Nah, program pembinaan itu tidak bisa memberikan suatu healing, jadi pemulihan dari fungsi saraf otak karena obat-obat yang digunakan itu nggak bisa. Budia sendiri waktu menjadi saksi ahli, dokter dia itu psikiaternya kan juga harus dengan rehabilitasi. Gitu. Ibu berarti memang tidak ada alasan mendasar, artinya Nggak memutus ada. Dan itu kan cuma dari dokter dia ke WA ke saya aja. Pokoknya keadaan seperti ini ya kita ikutin aja, kita doakan lah supaya nanti yang baik lah. Ada perasaan kecewa nggak sih Bu? Oh enggak. Selama ini jadi apakah nanti ke depannya justru Enggak, ya namanya komunikasi bersama lama? enggak, ya pokoknya enggak ada kecewa lah ini. Kalau sudah memang jalan seperti ini, kayak sebut sekali lagi dinamikanya seperti ini gitu, ya kita ikuti, kita arah mau kemana gitu. Karena ini kan sudah banyak ini ya, ada di saya juga itu kan yang mengatakan terima kasih ibu kan bukan ini, jangan mengaku-ngaku ibu angkatnya, itu ada itu mana ya saya itu statement di IG. ada gitu yang DM ke saya gitu di Instagram saya gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu Bukan yang keluarga ya Bu? ya saya nggak tahu karena namanya nggak ini, dan saya juga nggak mau tahu gitu ya. Tetapi ketika kemudian itu adalah sudah mengganggu saya, ya kan, mengganggu saya, menjelekkan nama saya, kemudian mengusik-usik saya, itu sudah secara hukum itu adalah tidak baik. Kalau misalnya memang ingin sesuatu apa, ya lebih baik kita kan bicara bersama-sama. Kita ke depan bagaimana memperjuangkan tidak hanya Amar, mungkin juga penyalahgunaan narkotika yang lainnya juga bisa terlindungi itu secara hukumnya gitu. Tetapi ketika seliweran banyak, ya kan sudah banyak itu yang
Kedokter Lia juga kan, disuruh pokoknya segera bilang ke media sosial misalnya seperti itu sampaikan. Bunyi suratnya apa sih, Bu? Ya. Bunyi surat. Ya pokoknya cuma mengatakan bahwa ibu bukan ini ibu angkatnya almarhum gitu aja. Bu, ini kan muncul sebelum besok akan tuntutan Sidang. dari sidang sendiri. Mungkin ada apa sih Bu? Mungkin dibalik ini semua artinya Saya memutus nggak tahu. semua. Nah itu kan semua kan kemarin yang ini kan PH, tanya ke PH, tanya PH-nya aja. Saya nggak tahu karena saya juga udah nggak bisa komunikasi dengan PH. Itu tadi ada statement dari baik nggak dengan Oh, iya. Bang John, dengan Kan adik-adiknya kita Amar? selalu koordinasi. Nah, jelang Jadi besok sekarang saya semua lewat ini, lewat Dokter Lia aja. berarti Adik-adiknya Amar kasih komunikasi nggak? Kalau saya kan jarang komunikasi semua, karena kita ada WA group kan. Dari WA group itulah untuk komunikasi bersama. berarti untuk jelang besok ini tidak ada komunikasi satupun dengan PH-nya juga John Matias gitu Bu? Tidak ada. Nggak ada. Dan grup itu sendiri apakah masih atau sudah semua Ya keluar? pokoknya kan sudah ada statementnya kan bahwa semua yang urusannya dengan AZ Ya. harus melalui PH dan keluarga, ya kan? Kemudian kan dilarang dokter datang nanti di sidang, tidak boleh berikan statement apa-apa, kan itu yang kita ikutin aja kan gitu. Ibu tadi ada statement dari Adit sendiri bilang bukan melarang tapi karena khawatir katanya netizen ini kan opininya bermacam-macam Bu. Karena takut juga jadi digoreng dan akan menyerang ibu ataupun dokter sendiri. Itu kelihatan dari itu semua. Kalau netizen itu sebenarnya itu semuanya pintar semua. Netizen itu kan di kepalanya kan masing-masing, satu kepala itu ada 10 ini. Justru yang dengan adanya kita sebagai satu tim berkoordinasi menyampaikan seperti ini, itu tidak akan bisa menggoreng-goreng gitu. Karena netizen sendiri kan juga sudah bisa melihat mana yang janggal, mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu soal DM tadi, mungkin bisa dijelaskan itu DM-nya datang dari maksudnya satu orang atau beberapa orang dan Itu apakah ada itu satu bentuk orang, intimidasi? ya salah satunya satu orang. Akunnya apa, Bu? Hah? Nama akunnya Bu? Dia di Instagram saya aja, ada di Instagram saya. Biar Iya. Ibu tadi Adit juga bilang katanya tidak ada larangan untuk ibu atau dokter datang bersama. Ya memang sebenarnya itu benar, ya perlu diketahui nih semuanya ya. Sidang itu di PN Jakarta Pusat di Kemayoran itu sidangnya kan terbuka, ya kan? Dan ini teman-teman semua kan datang sana juga nggak ada yang dilarang kan? Semua ada, jadi yang kalau misalnya ada yang melarang jangan datang ya itu salah. Masuk bener nggak sih Pak Jon? Coba Pak Jon ngomong deh. Tapi akan datang nggak, Bu? Kan tidak ada larang, tapi akan datang nggak? Oh, nah saya kan insya Allah saya lihat agenda besok, karena ada agenda besok itu yang urgent juga terkait dengan tindak lanjut kemarin waktu rapat ke Kementerian Hukum dengan Pak Anang kita untuk bagaimana undang-undang narkotika supaya di dalam undang-undang narkotika itu dijelaskan juga bahwa penyalahgunaan narkotika itu sudah dimasukkan betul itu adalah di rehab. Jadi nggak ada lagi dia misalnya punya setengah gram kelebihan 1 gram apa gitu kelebihan itu karena itu kan untuk konsumsi untuk stoknya kalau namanya orang kecanggihan itu kan masih ingin pakai gitu. Nah, itu tidak. Bu Titi melihat perjalanan sidang Amar yang kemarin di Ibu Titi juga datangi gimana sih Bu? Bisa menarik benang merahnya seperti apa Bu ketika Ya, persidangan itu saya kan sendiri? selalu mengikuti ya sidangnya ya. Dan itu memang mengapa saya mengikuti karena saya kan juga sebagai dosen, sebagai peneliti itu kan juga ingin membuat suatu buku. Inilah kompleksitinya tentang penyalahgunaan narkotika itu. Jadi dari segi perlindungan hukum, dari segi proses segala macam lah gitu ya. Itu ternyata tidak simpel gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya penyalahgunaan narkotika itu kan cuma jelas kemudian hakim memutuskan rehabilitasi. Saya seperti itu. Tapi ini kan dinamika bagaimana diproses saksi dari jaksa, saksi yang kemarin itu kan sampai seperti itu. Sehingga ya panjang dan seperti itulah melelahkan. Seberapa optimis Ibu artinya untuk tuntutan besok yang diterima Amar mungkin jauh lebih rendah yang diharapkan atau justru malah nanti lebih tinggi yang JPU Ya, tuntut? kalau saya melihat kemarin proses selama proses itu kan juga jaksa kan ada komunikasi baik, begitu juga dengan tim hakim kan itu juga sudah menyampaikan ketika Amar ada menyampaikan sesuatu yang ini istilahnya dengan saksi jaksa kemarin gitu kan bukti-bukti yang tidak bisa itu kalau saya itu di dalam suatu bukti kemudian ada suatu pertemuan menurut saya ya itu kan berarti ada yang
tertulis melalui WhatsApp, tetapi ada yang tersirat. Nah, ketika tersirat apa? Karena ada suatu pertemuan yang direncanakan kemudian tidak jadi, itu yang namanya tersirat. Nah, tertulis ada suatu pertemuan, nggak ada lah misalnya kita ketemu kemudian nggak ada tujuan, pasti begitu. Tetapi saya yakin insya Allah lah nanti hakim juga pasti akan memutuskan yang paling baik untuk semuanya, dan harap ya akan lebih baik lah untuk Amar. Harapannya mungkin Bu, karena kan kita tahu kan Amar tengah menjalani hukuman yang kemarin ya, artinya penjara tidak ada rehab-rehab. Nah, untuk yang case ini sendiri seperti Ya apa? kalau harapannya ya bebas, kemudian direhabilitasi. Itu dari awal seperti itu, karena saya tahu persis pada saat pertama saya ditelepon sudah datang kunjungan ke lapas menyampaikan hal seperti ini. Jadi saya udah tahu bagaimana kompleksitinya, bagaimana desainnya, akan kemana arahnya saya udah tahu. Dan Ibu Titik sendiri ada asumsi nggak sih akan misalkan besok tuntutan ini akan dikenakan berapa lama? Oh enggak, saya nggak mau mengada-ada dengan mau mengasumsi, karena pasti hakim itu berdasarkan suatu data-data dari fakta segala macam yang sudah ada itu. Jadi kalau saya mengandai-andai nanti kan salah gitu. Tetapi kalau harapan bebas, nah itu adalah harapan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang bagian dari masyarakat lah gitu, yang ini ya harapannya begitu. Karena penyalahgunaan narkotika itu nggak bisa diberikan suatu hukuman yang efek jerah atau kapal, itu nggak bisa. dan kan kemarin juga sempat memberikan surat ke Dijenpas, artinya untuk Amar untuk stay di Jakarta selama mungkin menjalani hukuman. Tapi kan kita belum tahu nih mendapat jawaban dari Dijenpas apakah akan dibalikan lagi ke Nusa Kambangan atau tidak. Mungkin dari harap Ibu sendiri Bu Titi apa sih mungkin harapannya, apakah Ya kalau dari awal itu kan memang ingin audiensi Ya. kan, untuk menyampaikan hal seperti itu, sehingga yang selama ini ada dalam persidangan itu kan bisa disampaikan Komisi. pada face to face, itu kan akan lebih enak gitu. berarti harap Tapi ya karena nggak ada ya nggak apa-apa, itu kan memang sudah. Tapi ada loh ini loh, udah ada untuk publik, segala macam apa yang diberikan oleh masyarakat itu harus direspon. berarti berharap di audiensi di DPR nanti. Kalau di DPR itu tidak beda lagi, beda lagi. DPR itu sebagai perjuangan untuk bagaimana jangka panjang mendorong Bapak Presiden di Astra 7 itu, kemudian bahwa rehabilitasi itu akan memang diposisikan dan ada tertulis di Undang-Undang Narkotika itu yang jelas. Jadi tidak ada lagi nanti kemudian memiliki, menyimpan pada pasal itu di KUHP itu tidak seperti itu, karena kalau sekarang ini saya pahami, yang saya alami itu, saya lihat itu semua menggunakan itu, sehingga kan dipidana paling rendah 4 tahun, tetapi di KUHP yang baru kan tidak ada paling rendah gitu. Tapi nanti dengan sosialisasi seperti itu, tapi pun juga nggak bisa mengubah. Nah ini nanti kan Pak Anang itu, coba nanti hubungi Pak Anang, karena beliau juga nanti yang akan rapat di tim korupor itu. Ibu sudah diputus oleh pihak apa? Masih mau memperjuangkan nggak sih? Ya kan saya memperjuangkan kan untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia, Bukan hanya untuk kamu. tidak hanya Amar gitu. Tapi karena Amar ya qadarullahnya menjadi anak angkat saya, nggak boleh deh nyebut anak angkat. Salah lagi saya, bukan anak angkat. Teman apa? Ya, Bilangnya apa namanya? apa ya nyebutnya? sosial. Hah? Pemerhati sosial. Pemerhati sosial lah gitu, sebagai penggiat, sebagai penggerak. Nah saya tetap akan terus berjalan sesuai dengan langkah-langkah itu. Mungkin boleh tebalkan sedikit terkait DM tadi, itu bentuknya intimidasi atau seperti apa sih? Ya ngirim aja dalam bentuk tulisan, pokoknya jangan menyebut sebagai ibu angkat gitu, soalnya ibu angkatnya sudah ada kan gitu, tapi ada tulisan lagi matur nuwun gitu kan, ini orang Jawa ya, matur nuwun yang sudah membantu Amar selama ini itu.